Cowok ini paling gak suka kalau ngelihat ada uang dicoret-coret, tapi tiba-tiba dia melihat isi coretannya yang bikin dia benar-benar kaget banget. Jadi kisahnya cowok ini tuh benar-benar gak suka banget sama uang-uang yang berantakan dan orang-orang yang suka coret-coret uang. Sampai tiba-tiba pas dia lagi nyuci, dia itu ngelihat ada uang dan coretannya itu ada nomor HP. Nah, awalnya dia itu nggak suka, tapi ibunya itu selalu nyuruh dia cari jodoh. Jadi dia merasa kalau nomor tersebut adalah petunjuk dari Tuhan yang merupakan nomor jodohnya. Temennya udah bilang itu tuh nomor asal doang, nggak mungkin itu nomor beneran dan nggak nyambung kan. Tapi tiba-tiba saat dia SMS ternyata dia dibales. Dia benar-benar kaget banget dan akhirnya dia memberanikan diri untuk menelpon nomor tersebut. Bahkan dia itu telepon pas lagi di kamar mandi. Cuman karena ibunya itu ngetok-ngetok terus, itu ngebuat dia itu jadi gak konsen teleponnya. Bahkan ternyata nomor tersebut beneran nomor cewek dan mereka kenalan. Tapi karena ibunya gedor-gedor, dia itu kaget dan HP-nya malah jatuh. Bahkan setelah dia ambil, HP-nya jatuh lagi ke sumur. Bahkan itu ngebuat HP dia rusak dan nomornya itu belum disimpan, jadi nomornya hilang juga guys. Sampai akhirnya dia benar-benar sedih banget dan ibunya merasa bersalah, padahal dia kayaknya udah menemukan jodohnya. Nah, pas dia lagi bingung-bingung banget, tiba-tiba HP dia bunyi. Pas dia dengar, ternyata ceweknya telepon dia lagi. Cewek ini nekat memasak abu dari mamanya yang sudah meninggal, sampai tiba-tiba adiknya itu mau makan abunya, dan ini yang terjadi guys. Jadi kisahnya, cewek ini baru aja pindah rumah dan mamanya baru aja meninggal. Dia panik banget pas mengetahui abu dari mamanya itu hilang. Dia panik banget dong harus apa, apalagi adiknya udah pingin melepaskan abunya tuh besok. Sampai akhirnya dia itu nyari bahan-bahan supaya bisa gantiin abu dari mamanya. Supaya nggak ketahuan juga sama adiknya ini, dia campurin tuh semua bahannya, bahkan dia blender juga. Tapi setelah dia buat, dia merasa abunya tuh nggak mirip sama sekali kayak abu mamanya. Bahkan blendernya tuh jadi rusak guys. Di situ akhirnya dia ngebuang abu tersebut. Tapi tiba-tiba dia melihat ada binatang kecil mati di depan rumahnya dia. Dia langsung berpikir kalau misalkan binatang tersebut bisa dijadiin abu. Dia langsung ke tempat pemakaman dari binatang tersebut dan minta dijadikan abu supaya bisa gantiin abu dari mamanya. Nah akhirnya pas lagi pelepasan abu dari mamanya, dia itu berhasil mengelabui adiknya. Adiknya seolah-olah tuh nggak tahu sama sekali dan dia mulai mendoakan mamanya dengan abu tersebut. Tapi tiba-tiba dia bilang dia itu pingin bersatu sama mamanya, jadi dia pingin makan abu tersebut. Padahal abunya kan abu dari binatang. Itu ngebuat kakaknya benar-benar panik banget dan langsung ngebuang abunya. Tapi ternyata yang kakaknya nggak tahu kalau adiknya tuh udah tahu semuanya. Nggak mungkin abu dari orang tua kita sedikit itu benar-benar kakinya aja nggak ada. Akhirnya mereka itu jadi saling mengerti satu sama lain dan kakaknya jadi nggak merasa bersalah karena udah ngilangin abu dari mamanya sendiri. Karena kelaparan banget, cowok ini dikasih makan sama anak-anak kecil yang ternyata menyimpan rahasia besar banget guys. Jadi kisahnya, suatu hari ada cowok yang benar-benar lagi kelaparan banget. Dia itu nyari kerja juga nggak dapet-dapet dan nggak diterima. Sampai karena dia benar-benar udah nggak punya duit lagi, dia itu langsung chat temennya dia. Dia bilang ke temennya yang namanya Pram, "Pram, boleh nggak aku ke rumah kamu? Aku lapar banget, pingin numpang makan." Nah, tapi belum dibalas sama Pram, dia itu udah datang aja tuh ke rumahnya Pram. Nah, terus pas dia lagi ke rumah Pram, tiba-tiba dia itu kayak udah disambut gitu. Ternyata itu adalah anak kecil yang udah tinggal di rumahnya Pram juga. Dan dia langsung ngajak si om ini untuk masuk. Bahkan dia suruh adiknya untuk kasih omnya makan dan minuman. Mereka benar-benar baik banget guys. Sampai ketika om ini makan, mereka terlihat senang banget. Apalagi mereka ngajakin omnya main dan omnya mau main sama mereka. Tapi omnya bilang, "Ini kan udah 1:30, kalian masih mau main dan gak tidur. Emang gak diomelin sama orang tua kalian?" Tapi katanya mereka, orang tuanya tuh jarang banget ngomelin mereka. Karena orang tuanya tuh terlalu sibuk. Sampai akhirnya kakaknya bilang, "Om, ini udah terlalu malam, om udah bisa pulang." Terus omnya langsung pulang juga karena dia juga gak enak kan bertamu lama-lama. Tapi tiba-tiba dia kaget banget pas dia keluar, dia baru dapat balasan dari temennya dia. Dan bilang temennya udah gak tinggal di situ lagi, temennya udah ganti rumah. Yang mana berarti anak-anak tersebut udah meninggal dunia guys, karena rumah tersebut kosong harusnya. Makanya si Pram ini takut banget, tapi ternyata hantunya malah baik banget. Cowok ini dibuat pingsan sama bahan-bahan makanan yang ada di rumahnya. Ternyata untuk ini guys, kalian harus lihat sih.
Jadi kisahnya ada seorang pria yang benar-benar sayang banget sama istrinya. Istrinya selalu kasih dia makan sup wortel kesukaannya. Tapi tiba-tiba istrinya bernama Elizabeth ini meninggal dunia. Dan itu ngebuat dia benar-benar sedih banget, bahkan untuk niat makan aja tuh jadi nggak ada. Setelah istrinya meninggal, dia itu langsung beres-beres alat-alat yang ada di dapur yang biasa dipakai sama istrinya. Karena dia udah gak kuat lagi. Sampai tiba-tiba dia itu dibuat pingsan karena kayak ada sesuatu yang jatuh di kepalanya dia. Ternyata itu semua adalah ulah bahan-bahan makanan yang ada di situ. Jadi setelah dia pingsan, semua bahan makanan itu hidup guys. Gak hanya hidup aja, mereka itu bersatu supaya mereka itu bisa bikin sup wortel kesukaan si pria tadi. Bahkan mereka rela nyemplungin diri mereka ke dalam sup supaya supnya itu benar-benar berhasil. Dan setelah semuanya udah berhasil, dia itu dibangunin. Dan pria ini benar-benar kaget banget, kok tiba-tiba ada sup wortel di sini. Akhirnya saat dia coba, dia benar-benar shock banget karena rasanya persis sama seperti sup wortel buatan istrinya. Anak ini maksa ayahnya untuk antar dia jam 5 sore, tapi ketika ayahnya nggak mau, dia langsung menghabisi burung-burung dari ayahnya. Jadi kisahnya, anak ini cuma tinggal sama ayahnya aja yang ibunya itu nggak tahu kemana. Tapi ayahnya itu cuma peduli sama burungnya aja, dia itu sering banget dicuekin. Sampai akhirnya anaknya bilang ke ayahnya, "Ayah tolong ya antar aku jam 5 sore, soalnya aku ada pertandingan." Jadi anaknya itu nanti akan ada pertandingan bulu tangkis guys. Tapi ayahnya diem-diem aja, sampai tiba-tiba pas jam 5 sore, ayahnya malah nggak mau nganterin dia sama sekali, bilangnya ayahnya lagi sibuk. Di situ dia sedih banget dong karena dia nggak mau telat sama sekali dan ini adalah pertandingan yang penting. Sampai akhirnya dia telepon gurunya dia minta jemput karena dia bilang ayahnya itu lagi nggak ada waktu dan mau kerja. Pas gurunya bilang ke ayahnya juga tetap nggak mau soalnya dia mau pergi. Nah tiba-tiba HP ayahnya itu bunyi dan anaknya jadi tahu rahasia dari ayahnya yang sebenarnya. Jadi ketika anaknya angkat teleponnya, anaknya kaget banget ternyata itu adalah suara cewek yang merupakan pacar dari ayahnya. Karena dia tahu ayahnya itu punya cewek lain selain ibunya, dia langsung menghabisi semua burung dari ayahnya. Karena dia benar-benar kecewa dan pingin balas dendam. Di hari ulang tahunnya yang kali ini, cowok ini benar-benar takut banget kalau dapat kejutan. Kalian harus tahu sih kenapa. Jadi kisahnya, di sini ada seorang cowok yang baru aja pulang kerja. Biasa dia itu kerja untuk nemuin istrinya karena dia benar-benar sayang banget sama istrinya. Namun hari ini hari ulang tahun dia itu terlihat sangat ketakutan. Bahkan saat dia mau masuk rumah aja, dia harus ngintip-ngintip apakah tetangganya ngeliatin dia. Nah pas dia masuk rumah, dia nyalain lampu, dia benar-benar kaget banget. Karena seluruh keluarga, saudara, dan tetangga dia ternyata lagi memberikan kejutan ulang tahun buat dia. Itu adalah hal yang paling dia takutin banget untuk tahun ini. Karena hari itu dia membawa rahasia terbesarnya, di mana karung tersebut itu adalah istrinya sendiri yang sudah meninggal. Dia itu benar-benar baru ngumpet-ngumpet karena dia baru aja menghabisi istrinya. Tapi semua orang malah memberikan dia kejutan, sehingga membuat dia kaget dan kantong yang dia bawa itu jatuh. Dan semua orang yang ada di pesta tersebut melihat istrinya yang sudah meninggal.